Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Mardika Haryadi dari Universitas Sersi Program Studi Akuntansi. Di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel. Yang pertama itu ada siklus akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses atau transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi atau yang sering disebut dengan laporan keuangan. Proses transformasi data akuntansi menjadi informasi akuntansi dilakukan dengan cara melalui beberapa tahapan sehingga tahapan tersebut menjadi suatu siklus yang disebut dengan siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut, yaitu ada bukti transaksi menjadi jurnal, lalu menjadi buku besar, lalu menjadi laporan keuangan. Dan bukti transaksi juga menjadi buku besar pembantu dan menjadi laporan. Perbedaan akuntansi manual dengan akuntansi komputerisasi. Di akuntansi manual, semua pekerjaan mulai dari pencatatan hingga pengikhtisaran itu dilakukan dengan tangan manusia. Dan data-data akuntansi yang sudah dicatat dalam buku besar, buku pembantu, maupun buku catatan harus disimpan dengan baik di suatu tempat. Tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi cenderung lambat. Tingkat kesalahan juga sering terjadi. Dan di sini manusia banyak terlibat dalam penggunaan sistem ini. Sedangkan di akuntansi komputerisasi, tingkat kecepatan pemrosesan dalam bertransaksi itu lebih cepat, tingkat kesalahan cenderung jarang terjadi, dan laporan dihasilkan lebih cepat. Dan menghasilkan informasi dan laporan keuangan multidimensi. Data-data akuntansi yang sudah dicatat dapat disimpan dengan baik di dalam suatu dokumentasi, dan semua data-data dapat dilakukan secara otomatis. Lalu di sini ada siklus akuntansi program aplikasi akuntansi Microsoft Excel. Dalam program aplikasi akuntansi menggunakan Microsoft Excel ini, siklus akuntansinya tidak jauh beda dengan siklus akuntansi dengan yang dilakukan secara manual. Bisa dilihat di sini ada input, proses, dan outputnya. Di input manual ini ada bukti transaksi, proses manual menjadi jurnal, di komputer itu buku besar menjadi neraca lajur, dan seterusnya. Menu dan fungsi yang digunakan. Ada beberapa menu dan fungsi dalam Microsoft Excel yang digunakan dalam program aplikasi akuntansi ini sebagai berikut. Yang pertama ada menu data for. Menu ini digunakan untuk membantu pengguna dalam memasukkan data ke dalam format yang sudah disiapkan sebelumnya. Yang kedua ada menu data filter, advanced filter, itu untuk melakukan pencarian data berdasarkan kriteria yang diinginkan dari suatu kumpulan data yang tersedia. Lalu berikutnya ada menu format cell column hide, itu untuk menyembunyikan kolom data yang tidak lagi dibutuhkan dalam tampilan data. Selanjutnya ada fungsi sum, itu untuk menjumlahkan nilai-nilai yang ada pada suatu range data. Lalu ada fungsi logika if, itu untuk menentukan suatu keputusan berdasarkan suatu kondisi atau syarat tertentu. Lalu berikutnya ada fungsi aritmatika, gunanya untuk membuat formula yang berkaitan dengan kalkulasi data yang akan diproses. Dan yang terakhir ada fungsi pembacaan tabel lookup, itu untuk membaca suatu nilai yang ada pada suatu range data tabel yang digunakan. Persiapan awalnya itu sebagaimana program akuntansi berbasis komputer lainnya, aplikasi akuntansi dengan Microsoft Excel ini juga akan menghasilkan otomatisasi siklus akuntansi. Dalam pembahasan ini, contoh aplikasi yang akan dibuat adalah aplikasi akuntansi untuk perusahaan dagang. Untuk praktik ini, sheet yang kita butuhkan itu adalah yang pertama ada menu utama, menu akun, kode bantu, jurnal umum, buku besar pembantu, buku besar, neraca lajur, laba rugi, dan neraca. Di menu utama ini berisi link untuk sheet-sheet yang akan dibutuhkan dalam proses akuntansi seperti sheet 6 akun, jurnal umum, buku besar, jurnal penyesuaian, neraca lajur, laporan laba rugi, dan neraca.
Cara membuat menu utama itu yang pertama pilih latar belakang dengan cara insert lalu pilih picture. Lalu yang kedua itu buatlah shape sebanyak menu yang kita butuhkan. Dan yang ketiga itu edit kotak shape dengan nama-nama set menu utama yang dibutuhkan. Lalu ini ada contoh menu utama, langsung saja saya praktikkan cara buatnya. Kita buka Excel. Langkah pertamanya kita masukkan latar belakang yang kita pilih dengan cara kita klik insert. Lalu kita pilih picture. Saya pilih gambar ini. Nah, di sini posisinya di ukurannya kita sesuaikan ini ke besaran. Kita kecilkan. Ya, segini. Dikitin lagi. Oke. Oke. Lalu kita bikin shape untuk nama-nama akunnya. Caranya sama, kita klik insert, kita pilih shape. Di sini banyak bentuk, saya pilih yang ini. Kita taruh di sini. Lalu pilih warna yang kita inginkan, kita sesuaikan. Nah, ini. Lalu sini tulis PT FEB IRC 31 Desember 2020. Sini kita tulisannya kita rapihkan dulu. Kita tebalkan. Posisinya kita rapihkan, hurufnya kita besarkan. Kalau sudah, kita buat beberapa shape yang kita butuhkan. Di sini ada kurang lebih ada 9. Ya, di sini ada 9. Kita buat. Caranya sama, kita klik insert, lalu kita pilih shape lagi. Kita buat 3 baris di kiri sini. Warnanya kita samakan lagi. Nah, untuk mempercepat, kita langsung copy saja shape-nya. Kita bikin 3. Kita rapihkan, kita sesuaikan. Lalu kita kopikan lagi menjadi 9 kolom. Kita copy biar agak lebih cepat. Oke, kita copy lagi, paste. Nah, kalau sudah, kita isi nama-nama akunnya. Yang pertama itu ada, di sini ada akun. Lalu sini ada kode bantu. Oke, ini sudah. Lalu kita rapihkan huruf-hurufnya, kita perbesar, kita tebalkan hurufnya.
lakukan hal yang sama ke semua akun ini. Sorry. Ya, ini kita rapikan dulu, kita perbesar lagi sampai semuanya sama. Nah, ini menu utamanya sudah jadi, sama seperti ini. Nah, di sini saya ingin membuat cara cepat untuk ke sheet yang ada di bawah sini seperti akun kode bantu. Jadi kita nggak perlu lagi klik-klik sini. Caranya itu kita klik kanan di shape yang kita bikin. Ini di shape akun ini kita klik kanan. Lalu kita pilih hyperlink. Nah, di sini kita pilih paste in this document, lalu kita pilih akun. Nah, kalau sudah, di saat kita pencet di akun ini, kita langsung masuk ke sheet akun yang ada di Excel ini. Jadi untuk mempercepat, dan kemudian sama ini di kode bantu juga kita bikin. Jadi caranya sama, klik kanan, hyperlink, kita pilih kode bantu. Nah, coba lagi. Nah, ya, ini langsung pindah ke kode bantu. Dan sama semuanya nanti di hyperlink semuanya sampai zona umum sampai zona penyesuaian. Selanjutnya, sini ada pembuatan sheet daftar akun. Akun adalah tempat untuk mencatat perubahan harta, hutang maupun modal yang diakibatkan oleh kejadian atau transaksi yang bersifat keuangan suatu perusahaan. Akun dapat dikelompokkan sebagai berikut. Itu ada debit dan kredit. Debit itu ada aset dan beban, sedangkan kredit itu ada liabilitas atau hutang, ekuitas, dan pendapatan. Di sini ada contoh akun, ada contoh laporan, akun keuangan. Dan di sini ada, lalu di sini ada drop list atau data validation. Pada kolom pos saldo dimulai satu baris setelah dari judul kolom, buatlah drop list dengan isian debit, kredit, dan tanda strip dengan cara sebagai berikut. Yang pertama itu pilih menu data, kemudian tekan data validation, pilih setting. Pada kolom allow, pilihlah list dan hilangkan tanda checklist pada kontak ignore blank. Lalu yang terakhir itu pada kolom sort kita ketik debit kredit, titik koma kredit, titik koma strip. Dan ini contoh caranya. Kita langsung coba. Kita pilih, klik yang akun. Nah, di pos saldo kita pilih data, lalu data validation. Nah, di sini allow-nya kita ganti jadi list dan ignore blank-nya kita uncheck list. Sini kita ketik debit, karena di laptop saya bisanya menggunakan koma, jadi kita menggunakan koma.
dan kredit, koma strip. Nah, kalau sudah, kita klik debit. Ini kita tarik dulu sampai bawah untuk memudahkan sampai bawah sini. Nah, lalu kita pilih akun-akun yang kredit. Itu seperti ini akumulasi penyusutan kendaraan untuk kredit dan akumulasi penyusutan kantor itu juga sama kredit. Lalu di sini tarik lagi sampai pendapatan lain-lain itu kredit. Ini tarik lagi sampai pendapatan lain-lain itu kredit. Kalau sudah, selanjutnya pada kolom pos laporan dimulai dari satu garis setelah dari judul kolom itu buat drop list dengan cara jangan isian neraca, laba rugi dan tanda strip sama seperti tadi caranya, yaitu kita langsung ke pos laporan, kita pilih data validation, kita klik ininya, kita ganti lagi jadi list, ignore blanknya kita uncheck list, ini kita list neraca sama laba rugi, koma strip. Di sini kita pilih akun yang neraca, kita tarik sampai bawah, kita tarik sampai laba bersih. Nah, lalu di pendapatan sampai akhir itu laba rugi, Nah, ini sudah. Selanjutnya itu membuat kode bantu. Pada kolom status buatlah drop list seperti pada pembuatan daftar akun langkah drop list di atas. Kecuali pada kolom shortnya kita ketik tulisan piutang dan titik koma utang, lalu tanda strip tanpa spasi, sama seperti tadi. Kita ke kode bantu nih, kita klik kode bantu. Nah, di sini kita ke status, kita pilih yang data validation, ini sama, kita ganti yang list, ignore blanknya kita ganti. Di sini kita tulis piutang, koma utang, koma strip. Tadi di sini toko apa tadi itu piutang, tarik sampai bawah. Kemudian di Sadit kita bikin ulang, kita klik data validation, kita ganti list, finalnya kita uncheck list, sama kita tulis piutang, koma utang, koma strip. Ini kita ganti utang, ini tadi piutang, kita lihat lagi piutang, utangnya sama, dan ini juga yang terakhir sama. Caranya data validation,
allow-nya kita ganti list lagi, ignore blank-nya kita uncheck please, terus lagi piutang. Oke, ini tadi piutang. Kita ganti utang. Nah, sama. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.